Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfarizkia, siswa kelas 11 kelompok 1 nomor absen 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan tentang lahan gambut, sebuah ekosistem yang sangat penting untuk lingkungan dan kehidupan kita. Alamat lahan gambut yang saya amati berada di Banyuhirang, Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai salah satu kawasan gambut terbesar di Indonesia. Di lokasi tersebut, saya dan kelompok saya melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lahan gambut dan mengumpulkan berbagai data penting. Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari penumpukan bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan, pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk secara tidak sempurna dalam kondisi minim oksigen atau anaerobik. Akibatnya, bahan organik ini menumpuk selama ribuan tahun dan membentuk lapisan gambut yang tebal. Tekstur lahan gambut umumnya lunak dan lembek karena kandungan airnya sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 100% hingga 1300% dari berat keringnya. Lahan gambut memiliki porositas tinggi, sekitar 70% sampai 90% hingga tanah ini ringan dan mudah menyerap air. Tekstur lahan gambut juga dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi bahan organik. Gambut fibrik atau gambut mentah memiliki serat kasar, sedangkan gambut saprik atau gambut matang lebih halus dan padat. Warna tanah gambut biasanya coklat tua hingga kehitaman, menandakan kandungan bahan organik yang tinggi. Namun, karena sifatnya yang lunak dan berpori besar, lahan gambut tidak mampu menahan beban berat dengan baik. Proses terbentuknya lahan gambut dimulai dari cekungan atau danau dangkal yang tergenang air. Di tempat ini tumbuh berbagai tanaman lahan basah. Ketika tanaman ini mati, mereka tidak terdekomposisi sempurna karena kondisi minim oksigen di dalam air, sehingga bahan organik menumpuk perlahan dan membentuk lapisan gambut di atas tanah mineral. Tanaman baru terus tumbuh dan mati di atas lapisan gambut ini, sehingga lapisan gambut semakin tebal. Proses ini dikenal dengan istilah paludifikasi, yaitu penebalan gambut akibat tumpukan bahan organik dalam kondisi jenuh air. Pembentukan gambut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sumber air, kandungan mineral, iklim, tutupan vegetasi, dan pengelolaan lahan. Pada tahap lanjut, gambut dapat membentuk kubah gambut atau pit dome yang permukaannya naik turun mengikuti muka air tanah. Dari observasi yang kami lakukan hari ini, kami mendapatkan bahwa pH air dari lahan gambut adalah 5 dan pH tanah dari lahan gambut adalah 4. Vegetasi yang tumbuh di lahan gambut terdiri dari berbagai tanaman asli rawa gambut dan tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi lahan basah dan asam tinggi. Beberapa tanaman asli yang sering ditemukan antara lain pohon gelutung rawa, pohon ramit, punak, mentibong yang merupakan spesies endemik Kalimantan, bintangkur, bungur, serta durian, getah sundi, cembuan, geronggang, dan kayu hitam Sulawesi. Selain tanaman asli, lahan gambut juga dapat ditanami tanaman budidaya yang cocok seperti sawit, jagung, kangkung, dan padi gambut. Sawit dan karet adalah tanaman tahunan yang umum dikembangkan di lahan gambut dalam pengelolaan khusus. Sementara, jagung dan kangkung adalah tanaman semusim yang dapat tumbuh baik jika drainase baik diperbaiki. Mari bersama-sama menjaga lahan gambut Indonesia agar tetap lestari. Lahan gambut bukan hanya penyimpan karbon besar yang penting untuk mencegah perubahan iklim, tetapi juga sumber kehidupan bagi banyak flora, fauna, dan masyarakat sekitar. Dengan melindungi gambut, kita mencegah kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem yang berdampak luas. Ayo dukung edukasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut melalui partisipasi aktif di komunitas, sekolah, dan lingkungan kita. Dengan langkah kecil dari kita semua, masa depan lahan gambut dan bumi yang lebih sehat bisa terwujud. Demikian laporan saya tentang lahan gambut. Terima kasih telah menyimak. Saya Zulfarizkia dari kelas 11 kelompok 1 nomor absen 37. Sampai jumpa di laporan berikutnya.